Rasanya mimpi itu loh, terlalu ketinggian mimpinya itu. Wah, halusinasi ketinggian nih. Alias kepedean untuk merebut suara pemilih di Jatim dan Jateng. Apalagi merebut suaranya PDIP. Yang juga harus dicermati ini. Mbak Yeni Putra Gus Dur itu belum memutuskan loh, bakal merapat kemana. Wah, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Ini yang ngerasani lagi nih, Caimin ini, cawapres. Cawapres, Pak Anies dan Caimin lagi. Ini perjalanan Caimin dengan Bang Anies ini kayak roller coaster. Itu loh, permainan kereta luncur yang naik turun, yang jalannya cepet banget itu loh. Ya disebut begitu karena ya memang marahi deg-degan, deg-degan gitu. Menegangkan itu loh. Misalnya ini, PKB itu ujuk-ujuk memperjuangkan BBM gratis. Nah, orang mutu belas ini. Usul nama koalisi jadi koalisi PBNU. Wah, lucu meneh kan. PKS juga nggak segera merapat. Iya ngopo nih PKS nyang-nyangan. Demokrat kabur malahan nggak bakal balik. Ini dan lain sebagainya. Ini pasangan Anies Caimin ini marahi deg-degan tenan. Ini kayaknya di PKB dan Nasdem nggak boleh punya sakit jantung nih orang-orangnya. Ini berbahaya nih. Sekali ada yang sakit jantung, kelepek-kelepek tuh. Kalau ada perubahan mendadak, wah, itu bablas. Nah, kita coba bedah dengan jeli nih. Ini saya seneng ini kalau bedah cawapres, capres dari koalisi perubahan ini. Apa sih sejatinya maksud Pak Paloh? Memilih Caimin sebagai cawapresnya Pak Anies itu jane ngarepe apa itu? Maksudnya apa itu? Ini banyak prediksi bermunculan loh. Iya. Namun rata-rata menduga faktor latar belakangnya Caimin yang dihitung. Wah, dipertimbangkan. Katanya sih memiliki kekuatan terutama di Jawa Timur. Lah siapa yang menolak NU dan PKB tidak punya suara di sana? Ya pasti di sana gudangnya NU. Nah, jika dibandingkan dengan Mas Ahy ya jelas jauh lah. Wong Demokrat cuma kuat di Pacitan, Ngawi dan Ponorogo saja. Tempatnya Pak SBY itu. Nah, saya kira publik tidak usah terheran-heran. Orang sang gumun. Gumun itu bahasa Jawanya itu terheran-heran. Apa sih yang nggak mungkin dalam politik itu? Politik itu empuk-empuk kok. Empuk-empuk sedap itu. Apa yang tidak mungkin dalam politik? Ibaratnya esok dele sore tempe, malamnya jadi tahu dan sebagainya. Pagi memilih A, sorenya memilih B. Itu hal yang biasa dalam politik. Tak ada lawan yang abadi. Tak ada kawan yang abadi. Tapi yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itulah politik. Makanya kalau orang masuk politik itu ususnya kudu dawa, kudu sabar, harus kuat menerima kenyataan dan tidak boleh kecewa. Kecewa. Nah, kira-kira apakah pilihan bos Nasdem itu tepat ini? Mari kita kulik-kulik bersama itu. Kita bedah-bedah bersama. Surya Paloh mengkalkulasi suara Anies akan kuat di DKI dan Jabar karena faktor Anies Baswedan mantan gubernur DKI. Apa iya? Ini menurut Begawan ya mempertanyakan apa iya sih? Tapi ia harus mampu menutup celah kekurangan suara Anies di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Yang ini tentu saja lumbungnya PDIP dan PKB. Nah, ini dengan hitung-hitungan tujuan meraup suara pemilih yang besar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, maka pilihannya adalah menggandeng PKB. Kenapa PKB? Nah, akhirnya Caimin dicomot. AHY khianati. Ciloko ini. Lah karena pada pemilu 2019 lalu, Partai Kebangkitan Bangsa PKB memperoleh 13,57 juta suara. Oh, dan jumlah tersebut terdapat beberapa daerah dengan pemilih PKB terbanyak. Itu kalau menurut catatan Om Begawan, dari 10 daerah sebagai lumbung suara untuk PKB pada pemilu terakhir itu terbanyak adalah di Jawa Timur. Iya, jelas.
dengan perolehan 4,19 juta. Oke, tenan itu. Daerah ini memang konsisten sebagai penyumbang suara untuk partai yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur tersebut. Nih ya terus dikhianati sama Caimin menurut ceritanya. Nah, perolehan suara terbesar kedua itu setelah Jawa Timur adalah Jawa Tengah dengan perolehan sebanyak 2,72 juta suara. Disusul Jawa Barat dengan perolehan 1,89 jutaan suara lah. Nah, ini menurut catatan Om Begawan. Nah, untuk Jawa Barat dianggap faktor Anies bisa mempengaruhi suara pemilih. Nah, tentu saja Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi sasaran utama agar duet Anies Caimin bisa menarik perhatian pemilih. Gampang men. Maka pilihnya adalah menjadikan Ketua Umum PKB sebagai cawapres mendampingi Anies. AHY buang. Hitung-hitungan Surya Paloh tentu saja Caimin sebagai representasi dari PKB. Iya, ketoknya gitu loh. Representasi dari PKB, padahal katanya PKB belum tentu NU itu. Akan membuat pemilih memilih pasangan Anies Caimin. Waduh, apa bener nih? Apa bener gitu Pak Paloh? Ya mari kita lihat sejarah lah. Kita tengok sejarah yang lalu. Warga NU tentu tidak mudah melupakan catatan kelam saat Caimin merebut PKB dari tangan Gus Dur dengan notabene adalah pamannya sendiri. Loh, catatan buruk Caimin tidak akan mudah dilupakan begitu saja oleh pendukung setia Gus Dur. Itu pasti. Makanya pengkhianatan itu tidak akan pernah dilupakan seumur hidup. Iya, duet Anies Baswedan dengan Caimin di Pilpres 2024 bakal berat merebut suara warga NU di Jawa Timur. Ini menurut Om Begawan ini, hitung-hitungannya Om Begawan. Apalagi pada Pilkada 2017 DKI Jakarta yang lalu, di mana naiknya Anies Baswedan sebagai gubernur diyakini salah satunya karena para pendukung Anies mengukir jejak sejarah dalam demokrasi dengan politik identitas yang masih menyisakan duka demokrasi dan polarisasi masyarakat. Itu belum juga hilang itu sampai saat ini. Wah, korbannya Pak Ahok. Karena berlanjut sampai pemilu 2019, yo ijeh ngono meneh. Salah satunya adanya julukan cebong dan kampret. Ini nanti sejarah ini tidak akan terlupakan sampai anak-anak cucu kita kelak ini. Nah, para pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah tentu saja tidak akan mudah melupakan catatan kelam tersebut. Ingat itu, masyarakat harus paham ini. Nah, selain itu, jangan lupa, Jawa Tengah adalah lumbung merah. Lumbungnya banteng ini, hati-hati ya banteng, ngamuk seruduk remuk. Nah, alias Jawa Tengah merupakan wilayah penyumbang suara terbesar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP pimpinan Mbak Megawati Soekarnoputri. Pada pemilu 2019, ketika itu PDIP meraih 5,77 juta suara di Jawa Tengah. Hebat itu. Porsinya mencapai 34,36% dari total perolehan suara PDIP di Pulau Jawa. Pada pemilu 2019 itu menurut catatan Om Begawan ini, penyumbang suara terbesar PDIP lainnya yakni Jawa Timur dengan 4,32 juta suara, 4,32 juta suara. Itu sekitar 25,72%. Nah, diikuti Jawa Barat 3,5 juta. Itu sekitar 20,9%. Dan DKI Jakarta 1,63 juta suara atau sekitar 9,68%. Nah, total suara yang diraih PDIP di Pulau Jawa pada pemilu 2019 itu mencapai 16,79 juta suara. Banyak itu. Jumlah itu mencapai 12% loh dari total suara sah nasional sebanyak 139,97 juta suara. Suara sah itu waktu pemilu itu. Loh, ini jumlah yang menggiurkan untuk direbut duet Anies Caimin. Oh, mau iso ngerebut suaranya Banteng itu. Oh, Banteng itu militan semua. Ora Banteng ora Mega ora. Ora PDI ora, susah itu. Jadi rasanya mimpi itu loh, terlalu ketinggian mimpinya itu. Wah, halusinasi ketinggian nih. Alias kepedean untuk merebut suara pemilih di Jatim dan Jateng. Apalagi merebut suaranya PDIP. Yang juga harus dicermati ini.
Mbak Yeni, putra Gus Dur itu belum memutuskan loh, bakal merapat kemana. Ingat ini, ingat. Keluarga Gus Dur dipastikan tidak berkoalisi ke koalisi perubahan. Ini sudah itu hukumnya itu. Hukumnya apa? Hukumnya tidak bergabung ke koalisi perubahan ini. Nggak akan dukung duet Anies Aimin, yang penting itu. Kita ya gitu menegaskan itu Pak Yeni. Pada media Mbak Yeni sudah menyampaikan loh. Tinggal mempertimbangkan ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo. Beliau butuh waktu untuk menimbang-nimbang. Nah ini harus menempuh laku spiritual. Ya harus gitu, orang grim milih itu enggak. Dia akan menjodohkan pilihannya itu dengan sesuatu yang sama dengan visinya, dengan hati nuraninya. Bahasa agamanya itu riyadoh, guna memantapkan hati. Nah, dalam beberapa kesempatan, Mbak Yeni sih sudah mengakui loh. Oh ini sudah meloho itu apa? Cetrok, kelihatan jelas tuh. Kalau Pak Ganjar itu memiliki keunggulan dibanding Pak Prabowo. Ini Mbak Yeni loh yang ngomong, bukan Begawan loh. Ikatan Ketua Umum Gerindra lebih pada kesejarahan saja. Namun dengan Pak Ganjar lebih pada kekeluargaan. Beda. Mbak Yeni bilang Pak Ganjar adalah politisi yang menaruh hatinya di rakyat. Loh, dan bekerja keras agar rakyatnya bahagia dan sejahtera. Ini keluarga Gus Dur jika ke Jawa Tengah selalu didatangi Pak Ganjar. Bu Sinta ini berada di kabupaten manapun Pak Ganjar selalu berusaha sowan, sungkem, silaturahmi dan meminta nasihat. Meski tidak berada di partai politik, sikap keluarga Gus Dur bakal jadi rujukan warga Nahdliyin menentukan sikapnya. Mau ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo. Tapi menurut Om Begawan ini, feelingnya Om Begawan ini, Gus Dur dan keluarganya akan merapat ke Pak Ganjar untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI ke-8 tahun 2024. Gitu ya. Ini pesan Om Begawan ini. Oke ya, sampai jumpa. Salam ngopi, salam Begawan, salam ngobrol.